berdoa sambil menunggu yang lainnya. Bapa di surga, kami ucap syukur pada malam hari ini kami boleh kembali hadir untuk mengikuti kelas teologi perjanjian lama. Kami mohon Roh Kudus menolong setiap kami dalam proses belajar mengajar, khususnya Namo yang menyampaikan kebenaran. Ampuni sucikan kami dari segala dosa dan penuhi kami, pimpin kami dengan Roh-Mu, sehingga kami diubahkan semangat berkobar-kobar dan giat untuk melayani Tuhan. Berkatilah juga saudara-saudara kami yang akan bergabung, dan juga untuk peralatan yang kami pakai, koneksi internet, laptop, HP, maupun yang lainnya, biarlah dipakai untuk kemuliaan-Mu. Dan singkirkan segala kuasa kegelapan yang tidak mengganggu jalannya kelas ini, dan biarlah kelas ini berlangsung demi memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita tunggu ya. Oh, sudah 04, kurang 1 menit. Hujan lagi Pak, sambung. Iya, muka tengah jalan nggak lebat ya. Lebat sekali Surabaya. Iya sama tadi. Hujan lebat kan. Itulah. Memang musimnya hujan. Ya, Memang musim hujan. Sudah ujung tahun memang. Ya, itu dia, penghujung tahun. Pak Max nanti agak terlambat mungkin, tadi sudah WA saya. Oke, saya bagikan. Apakah kelihatan? Kelihatan ya? Oke, kita masuk Allah di dalam perjanjian lama. Allah dalam perjanjian lama itu digambarkan sebagai pribadi yang hidup, yang kudus, yang berdaulat, dan setia pada perjanjiannya. Tetragrammaton YHWH ya, nama ini sebenarnya nama pribadi Allah yang terlalu kudus untuk disebutkan. Nama ini menyatakan bahwa Allah adalah aku. Seperti di Keluaran 3 ayat 14, yaitu Allah yang ada dengan sendirinya, tidak berubah, dan setia kepada umatnya. Coba kita lihat Keluaran 3 ayat 14. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Kulah aku telah mengutus aku kepadamu. Jadi kelihatan ya teosentrisnya ya. Nanti kalau di zaman PB kelihatan kristosentrisnya, jadi bukan antroposentris seperti yang ada di dalam banyak gereja ya. Semua berpusat dari aku, pujiannya aku, dimulai dengan aku. Yang sebenarnya adalah untuk memuji dirinya sendiri. Nomor 2, pencipta dan pemelihara. Allah adalah pencipta langit dan bumi dan terus memelihara ciptaannya dengan kuasa dan hikmat-Nya. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, suatu permulaan yang sangat menggetarkan ya. Kalau kita merenungkan baik-baik ayat ini, itu menunjukkan betapa Allah luar biasanya ya. Tidak berubah, ada dengan sendirinya. Dia setia kepada umatnya. Mengingat bahwa kita sebenarnya diciptakan Dia. Dan kita ini orang berdosa. Seharusnya mengingat hal itu, kita makin melayani Tuhan. Yang ketiga adalah Allah perjanjian. Dalam PL, Allah mengikat perjanjian atau berit dengan umatnya. Antara lain Nuh, Abraham, Musa, dan Daud. Jadi ini menunjukkan inisiatif kasih Allah untuk menebus manusia. Jadi kasih itu dimulai dari Allah ya. Kalau kita bisa mengasihi sesama, bisa mengasihi Tuhan, itu karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Dan itu adalah inisiatifnya Dia. Kepada siapa Dia memilih atau kepada siapa
dia melepaskan pilihannya, itu tergantung prerogatifnya dia ya. Yang keempat, kudus dan adil. Allah menuntut umatnya untuk hidup kudus seperti dia. Imamat 19 ayat 2. Dan ia menghukum dosa dengan adil. Tetapi juga panjang sabar dan penuh kasih setia. Mari kita lihat Imamat 19 ayat 2. Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Ya, kita lanjut di Keluaran 34 ayat 6 sampai 7. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya, dan cucunya kepada keturunannya yang ketiga dan keempat. Ya, jadi dengan ayat ini kita bisa bersukacita ya, bahwa dalam kekudusannya dia memperlakukan kita yang berdosa ini begitu kasih, penuh kasih. Kasih setia ya. Dia bahkan setia saat kita kurang setia atau bahkan tidak setia, dia tetap setia. Karena naturnya adalah setia. Dan itu membuat kita seharusnya hidup berubah ya. Dari masa lalu yang cuek dengan hidup ini menjadi hidup yang total memuliakan Tuhan. Yang kelima, pribadi yang dekat dan relasional. Allah tidak jauh dari umatnya. Ia berjalan bersama umat Israel, menyatakan diri melalui firman, nabi, dan tindakan nyata di dalam sejarah. Yang keenam, Allah yang menyelamatkan. Jadi perjanjian lama menyingkapkan bahwa Allah adalah penebus atau goel ya, yang menyelamatkan umatnya dari perbudakan. Menggambarkan karyanya, karya penebusan yang akan disempurnakan di dalam Yesus. Mari kita lihat Yesaya 45 ayat 5. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada Allah. Nah, ini dia ya. Tidak ada yang lain. Jadi kalau kita beriman kepada dia di dalam Kristus, itu jangan ada iman ban serep ya, cadangannya. Kalau mobil itu kan ada ban cadangannya, takut-takut bocor ya. Tapi kalau kita beriman kepada Allah di dalam Kristus, kita harus mempunyai iman seperti kereta api. Kereta api tidak butuh ban cadangan, saudara. Karena dia nggak mungkin gembos ya. Jadi jangan beriman seperti roda mobil ya, bisa gembos ya. Seperti roda kereta api supaya nggak ada cadangan yang lainnya. Allah dalam PL bukan Allah yang berbeda dengan PP, melainkan Allah yang sama, yang menyatakan dirinya secara progresif hingga puncaknya di dalam Kristus. Mari kita lihat Ibrani 11 ayat 1 sampai 2. Pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ya, itu dia ya. Ini dasar dari Yesus adalah sungguh-sungguh manusia yang tidak bercacat bercela, tapi juga sungguh-sungguh Allah. Karena dia Allah yang telah menjadikan alam semesta ini bersama dengan Allah Tritunggal ya. Jadi kalau menolak ayat ini, ya berarti orang itu memang dasarnya tidak mau menerima, tidak mau diselamatkan. Ya urusannya dia. Tidak punya juru selamat ya pasti binasa. Jadi tujuan kita mempelajari topik ini agar kita mengenal konsep Allah yang kudus, yang berdaulat dan penuh kasih setia di dalam perjanjian lama.
Sekarang kita lihat nama-nama Allah ya. Ada macam-macam ya, ada YHWH, nama pribadi ya. Seperti nama saya, Haryo, Bu Jesi, gitu. Ini nama pribadi Allah sendiri. Kemudian ada Elohim, ada Adonai, ada El Shaddai. YHWH ini ada 4 huruf ya, tetragrammaton ya. Tuhan di dalam Keluaran 3 ayat 14, aku adalah aku. Jadi ini adalah nama perjanjian Allah yang dikenal juga sebagai Yahweh atau Yehovah. Sebenarnya kita tidak tahu persisnya penyebutannya bagaimana 4 huruf mati ini. Karena pada waktu itu Israel sangat mentaati jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Akhirnya tidak berani menyebutkan bagaimana Yahweh ini disebutkan. Apakah Yahweh, apakah Yehovah? Tidak ada yang tahu. Sehingga ada suatu generasi yang akhirnya tidak tahu sama sekali bagaimana mengucapkannya. Karena nama itu terlalu kudus ya. Yang kedua menunjukkan bahwa Allah adalah dengan sendirinya, artinya self-existent, tidak berubah, dan setia kepada janjinya. Yahweh menegaskan immutabilitas atau ketidakberubahan, dan kesetiaan perjanjian Allah atau covenant faithfulness. Calvin mengatakan nama YHWH ini mengingatkan kita bahwa Allah tidak berubah dan setia di dalam janjinya kepada umatnya. Jadi ini bisa menjadi kekuatan bagi kita ya. Bahwa sebagai orang pilihan, janji-janjinya atas umatnya itu pasti tergenapi. Dan kita tidak usah meragukannya, takut ataupun cemas dalam menghadapi problem apapun ya. Ini bisa menjadi tekan. Yang kedua, Elohim. Allah Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya Allah atau Elohim menciptakan langit dan bumi. Jadi ada semacam kejamaan bentuk jamak dari Eloah. Elohim itu bentuk jamaknya Eloha. Elohim itu jamaknya dari Eloah. Itu menunjukkan keagungan dan kemahakuasaan Allah. Jadi memaksakan Allah itu tunggal mutlak, tidak bisa saudara, karena bahasa aslinya tidak seperti itu artinya. Jadi ada semacam kejamakan satu di dalam kejamakan. Yang kedua menunjukkan otoritas mutlak sebagai pencipta dan penguasa segala sesuatu. Yang ketiga istilah ini menegaskan keesaan di dalam kejamakan, suatu isyarat awal akan trinitas. Bahwa dalam keesaan Allah ada persekutuan pribadi. Bavinck mengatakan nama Elohim mengandung gagasan bahwa Allah adalah sumber, penguasa, dan tujuan dari segala sesuatu. Kita hidup di dunia ini mempunyai tujuan ya, yaitu untuk memuliakan Dia dan menikmati segala anugerahnya. Itu tujuan kita hidup. Ya, kalau orang hidup tidak tahu tujuannya apa, menyedihkan sekali ya. Yang ketiga ada Adonai, Tuhan penguasa. Mazmur 8 ayat 1. Ya Tuhan, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Ya, di sana Yahweh Adonemu ya, Adonenu. Menunjukkan bahwa Allah adalah Tuhan, penguasa, dan majikan atas seluruh ciptaan kita. Jadi kalau kita bekerja, kita mengelola usaha, itu sebenarnya kita bekerja buat Dia. Kalau kita rugi, itu pun rugi atas pengetahuannya Dia. Sepanjang kita sudah mengerjakan yang terbaik, kalau kita rugi, kalau kita memahami ayat ini bahwa Dia adalah penguasa dan majikan kita tidak perlu khawatir, takut atau cemas, saudara. Bahwa itu diizinkan oleh Dia kalau misalnya kita rugi. Kan itu mindsetnya orang Kristen berbeda dengan orang bisnis duniawi ya. Kalau bisa untung terus gitu. Kalau orang Kristen bukan seperti itu, karena itu bukan milik kita, milik Tuhan semua. Di dalam PL, umat Israel menyebut Allah Adonai sebagai bentuk penghormatan ketika tidak menyebut YHWH secara langsung. Jadi kalau menemui kata tetragrammaton ini mereka langsung
menggantinya dengan Adonai. Karena nama ini pribadi yang terlalu kudus ya, sangat-sangat kudus untuk dihormati. Beda dengan banyak gereja sekarang memperlakukan Tuhan kayaknya entertainment gitu ya. Seolah-olah Allah itu, bait Allahnya itu seperti diskotik gitu ya. Sampai lupa diri bahkan, ya memalukan sebenarnya. Adonai menegaskan kedaulatan Allah atas hidup manusia, bahwa kita hamba yang tunduk pada kehendak-Nya. Jadi Spurgeon mengatakan Adonai berarti bahwa kita bukan milik kita sendiri. Kita adalah milik Tuhan sepenuhnya. Termasuk kita belajar malam hari ini, itu kita sadar juga bahwa kita milik Tuhan. Untuk mengerti maksud dan kehendak-Nya dan kita dibukakan terhadap kebenaran. Yang keempat, El Shaddai. Lagunya terkenal ya, El Shaddai ya. Allah yang Maha Kuasa. Kejadian 17 ayat 1. Akulah Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Jadi Shaddai berasal dari akar kata yang berarti perkasa, cukup, atau memelihara. Ini menunjukkan kuasa Allah yang tak terbatas dan kecukupannya bagi umatnya. Jadi kalau kita menyebutkan El Shaddai, tidak perlu khawatir. El Shaddai menegaskan bahwa anugerah dan kuasa Allah itu cukup untuk menopang umat pilihannya di dalam segala keadaan. Mau kita bangkrut, habis-habisan, rugi, terpuruk, ditinggalkan, tidak dipercaya orang yang kita kasih. Anugerah dan kuasa Allah itu cukup untuk menopang kita, menghibur kita, memberikan pengharapan, dan sebagainya. R.C. Sproul mengatakan, El Shaddai berarti tidak ada kekurangan di dalam kuasa Allah. Melaksanakan semua yang Ia janjikan. Jadi kalau kita dapatkan kesimpulan teologis, nama-nama Allah menyatakan karakter dan relasinya dengan umatnya. YHWH, Allah perjanjian yang setia, Elohim, pencipta yang berdaulat, Adonai, Tuhan yang harus ditaati. Jadi kalau kita mengaku dan percaya kepada Dia, kita harus taat. El Shaddai, penopang dan maha kuasa dan mencukupi. Ya seperti Yesus katakan ya, burung di udara pun dipelihara Tuhan, apalagi kita orang pilihannya. Jadi tidak perlu takut ataupun khawatir. Dalam pandangan reform, nama-nama ini bukan sekedar label, tetapi pernyataan diri Allah di dalam sejarah keselamatan atau Revelatio Dei yang mencapai puncaknya di dalam Kristus Yesus. Seperti yang dikatakan dalam Filipi 2 ayat 9, nama di atas segala nama. Filipi 2 ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengurniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nah kalau sudah melihat di Ibrani 1 ayat 8 ya, coba dibaca Ibrani 1 ayat 8. Itu Allah Bapa berkata kepada Yesus. Kalau Yesus bukan sungguh-sungguh Allah, saudara mengartikan apa? Itu sangat kuat ya, Bapa mengatakan kepada Yesus. Coba dibaca yang keras. Tetapi tentang anak Ia berkata. Itu seharusnya bukan tentang ya, seharusnya kepada. Ya, baca ya nggak apa-apa. Takhtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ya, jadi di situ Allah Bapa berkata kepada Yesus, Allah. Yesus adalah juga Allah. Ini juga ayat sebagian dari kumpulan ayat-ayat Tritunggal ya. Coba katakan itu, artikan. Kalau Yesus bukan Tuhan, apa artinya itu? Sangat jelas ya. Tahtamu ya Allah. Dia berkata kepada Yesus seperti itu, Bapa. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus itu ditinggikan ya, sangat ditinggikan oleh Bapa. Setelah ketaatannya sampai mati di kayu salib. Nama itu nama di atas segala nama. Berarti otoritas, kehormatan, dan
keilahian yang tertinggi. Yang sebentar, permisi. Ya, Shalom Bu Ayu, kita mulai. Ya, tadi Bu Ayu kelewatan ya. Coba Ibrani 1 ayat 8 lagi, Bu Jesi. Tetapi pada anak ia berkata, takhtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Nah, jadi ini Bapa berkata kepada Yesus, termasuk ayat-ayat Tritunggal ya, kumpulan ayat-ayat Tritunggal. Kalau ini bukan Yesus, bukan ilahi, bukan bagian dari Tritunggal, bagaimana kita mengartikannya? Karena artinya bukan tentang ya, itu kurang tepat ilahi menerjemahkan. Harusnya kepada. Bapa berkata kepada Yesus, tatamu ya Allah. Jadi itu menunjukkan semacam kejamakan dan keilahian, semacam kejamakan dari Allah Tritunggal dan keilahian Yesusnya. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus ditinggikan oleh Bapa setelah ketaatannya sampai mati di kayu salib. Nama di atas segala nama berarti otoritas, kehormatan. Permisi. Shalom Pak Max, selamat bergabung. Kita lanjut ya. Itu menegaskan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini nama pribadi ya, tetragramaton ya, YHWH ya. Yang sejati, sebagaimana yang dinyatakan di dalam ayat Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang di atas bumi dan yang di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah ini juga ayat-ayat keilahian Yesus. Kenapanya orang-orang menolak keilahiannya dan hanya menyoroti kemanusiaannya, mengabaikan ayat-ayat keilahian dan Tritunggalnya. Jadi ini menunjukkan pengendapan progresif dari pernyataan Allah di dalam perjanjian lama, bahwa YHWH yang dikenal Israel kini dinyatakan sepenuhnya dalam pribadi Yesus Kristus. Jadi sekali lagi YHWH ini tidak ada yang tahu ya bagaimana mengucapkannya, apakah Yahweh, apa Yehova. Karena ada masa di mana Israel sangat ketat terhadap hukum jangan menyebut nama Tuhan sembarangan, sehingga ada suatu generasi akhirnya tidak tahu sama sekali bagaimana mengucapkannya. Karena setiap kali menjumpai Yahweh diganti dengan Adonai ya. Sampai sekarang pun juga nggak ada yang tahu, hanya spekulasi aja. Yahweh, Yehova, nggak ada yang tahu. Ini semua huruf mati sudah. Sekarang kita melihat kekudusan dan keadilan Allah. Yesaya 6 ayat 3. Silakan dibaca. Dan mereka berseru seorang kepada yang lain. Katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi untuk kemuliaan-Nya. Kita melihat sekarang makna biblikanya ya. Ini menggambarkan penglihatan Nabi Yesaya waktu itu tentang tahta Allah. Seruan para serafim, kudus, kudus, kudus itu menunjukkan yang pertama, kekudusan Allah yang mutlak. Jadi, saudara bisa membayangkan kekudusan Tuhan itu secara luar biasa. Dan kita tidak boleh datang kepada Dia dengan sembrono ya. Dengan ibadah yang tidak hormat, ataupun tanpa liturgi, ataupun seenaknya sendiri, joget-joget, atau sampai lupa daratan. Kita harus melihat kekudusan Allah. Dan kita harus sadar bahwa kita ini orang berdosa. Sekalipun kita sudah diselamatkan oleh Yesus, tetapi natur kita orang berdosa. Yang masih bisa berbuat dosa. Kita orang berdosa yang diselamatkan, yang dipilih. Kekudusan Allah yang mutlak, Allah sepenuhnya terpisah dari dosa dan berbeda dari ciptaan. Ia murni, sempurna, dan tidak bercacat celah dalam segala jalannya. Permisi. Salam, Dani. Kita lanjut ya.
Coba kita lihat Mazmur 99 ayat 9. Tinggikanlah Tuhan Allah dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus. Sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Nah, pujian dari serafim kudus-kudus ini juga bagian dari sekumpulan ayat yang membuktikan Allah Tritunggal. Semacam ada kejemaan di dalam keesaan Tuhan. Kudus, kudus, kudus. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi bukan semata-mata menampilkan kata-kata kudus diulang-ulang gitu ya. Ada maksudnya, saudara. Pengulang 3 kali atau trisagion itu menandakan penekanan tertinggi dan juga secara implisit menunjukkan kepada Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang sama-sama kudus. Yang ketiga, kemuliaan Allah memenuhi bumi. Kekudusan Allah itu tidak pasif, tetapi nyata di dalam karya dan kemuliaannya di seluruh ciptaan. Sekarang kita masuk ke kekudusan Allah ya. Allah itu standar moral yang tertinggi, saudara. Sebenarnya sekecil apapun dosa kita itu kekejian buat dia. Kalau kita memandang kekudusan Allah, karena itu kita butuh perantara, butuh Yesus. Allah yang menjadi manusia. Tanpa perantara ya kita pasti binasa, saudara. Kita hangus pasti oleh murkanya. Karena dosa-dosa kita. Allah adalah standar moral tertinggi. Segala sesuatu yang najis tidak dapat mendekat kepadanya tanpa kematian atau penebusan. Termasuk saat kita beribadah ya, kalau kita tidak memandang iman bahwa dosa-dosa kita ditebus oleh Tuhan Yesus, kita sebenarnya nggak layak, saudara. Karena itu dalam ibadah Protestan itu selalu ada pengakuan dosa di dalam doa, selalu diawali dengan itu. Karena kalau kita mengaku dosa dan mohon penebusan, mohon pengampunan, kita akan diampuni dan dilayakkan. Coba kita lihat Imamat 19 ayat 2. Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Nah ini yang menjadi dasar buat kita, apalagi kalau kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melayani ya. Kita harus sadar bahwa kita ini orang-orang yang sungguh-sungguh berdosa. Waktu saya melayani anaknya teman yang sudah hamil duluan di gereja, itu hamba Tuhannya saya perintahkan, walau banyak gereja yang menolak mereka, Bapak harus melayani mereka. Karena Yesus datang untuk orang berdosa. Dan gereja memang tempat rongsokan. Asal dia sudah bertobat, mengaku, dan mohon ampun, ya Tuhan sudah mengampuninya. Siapa kita yang melebihi Tuhan, yang tidak mengampuninya? Sampai orang tuanya tidak datang. Ya saya menyediakan diri untuk datang. Apalagi dia sejak kecil saya layani mesbah doa bersama keluarganya. Jadi saya tahu betul anaknya ini. Bagaimana setan merusak cita-citanya yang menjadi pendeta. Saya tahu persis. Kekudusan Allah menuntut respon pertobatan dan pengudusan, penyucian dari umatnya. Yesaya 6 ayat 5 sampai 7. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yaitu Tuhan semesta alam, tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan setik dari atas mesbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ya, R.C. Sproul mengatakan kekudusan bukan sekedar salah satu sifat Allah. Itu adalah inti dari siapa Allah adanya, apa adanya. Nah sekarang kita melihat keadilan Allah. Kalau tadi kita memandang kekudusannya, betapa kudusnya dia ya. Betapa kita tidak layak di hadapannya yang Maha Kudus. Apalagi kalau ibadah-ibadah sampai lupa diri gitu ya. Itu sangat mengerikan sekali.
Kita harus sadar bahwa kita ini orang berdosa. Dan kita dilayakkan hanya karena iman kepada Kristus oleh darah Kristus yang tercurah di kayu salib. Keadilan Allah. Karena Allah kudus, ia juga adil. Ia tidak dapat membiarkan dosa tanpa hukuman. Ulangan 32 ayat 4. Silakan yang sudah ketemu. Bisa. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil, Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Nah, adil itu berarti satu dosa itu harus dihukum, saudara. Dan upah dosa adalah maut. Karena saudara bisa bayangkan ya dari lahir sampai detik ini berapa banyak dosa-dosa yang kita perbuat. Tanpa Yesus kita tidak layak dan pasti binasa. Sebab upah dosa itu maut. Kita pasti mendapatkan hukuman. Keadilan Allah menuntut bahwa setiap dosa dibayar. Dan karena itu salib Kristus adalah puncak pertemuan antara kasih dan keadilan Allah. Roma 3 ayat 25 sampai 26. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ya, karena itu kita bisa datang di hadapan Allah melalui Yesus ya. Hanya melalui Yesus kita dilayakkan. Perantaranya itu hanya Yesus. Karena esa perantaranya yaitu Yesus yang tersalib. Calvin mengatakan keadilan Allah tidak dapat dipisahkan dari kekudusannya. Sebab ia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Nah, kita melihat perspektif teologi reform ya. Kekudusan dan keadilan Allah adalah dasar dari seluruh rencana penebusan. Karena Allah kudus, dosa tidak bisa diabaikan. Karena Allah adil, penghukuman atas dosa harus ditanggung. Karena Allah kasih dan setia pada perjanjiannya, ia mengutus Kristus untuk menanggung hukuman itu bagi umat pilihannya. Karena itu, saudara mempunyai juru selamat, percaya dosa-dosa saudara ditebus, saudara pasti selamat. Tapi kalau tidak punya juru selamat, satu dosa sudah cukup mengantar saudara ke neraka. Karena dia maha adil itu berarti satu dosa harus dihukum dan upah dosa adalah maut. Yesaya 6 ayat 3 menyingkapkan bahwa Allah itu kudus tanpa celah, adil dalam segala putusannya, dan layak disembah dengan penuh hormat, takut dan gentar. Ini yang harus ada di dalam setiap gereja ya, kalau nanti saudara dipercayakan oleh Tuhan untuk mengembalakannya. Jangan sampai ibadah di gereja saudara itu liar. Atau sampai lupa diri begitu ya, bahwa kita datang kepada siapa, kita yang berdosa ini. Kita datang kepada Allah yang Maha Kudus, harus penuh hormat, takut, gentar, dan sukacita. Kekudusan dan keadilan Allah bukan sekedar ancaman, tetapi dasar bagi kasih karunia. Sebab hanya Allah yang kudus dan adil yang dapat menebus umat manusia dengan cara yang benar dan sempurna. Nah, sekarang kita melihat kasih setia ya, haset. Allah yang menuntun umatnya. Mana biblika haset ya? Dalam bahasa Ibrani, haset itu sering diterjemahkan sebagai kasih setia, belas kasihan, atau kemurahan. Namun maknanya lebih mendalam daripada sekedar kasih atau kebaikan. Hesed berarti kasih yang berlandaskan perjanjian atau covenant love. Saya lagi membuat mata kuliah untuk covenant teologi ya. Teologi perjanjian belum selesai. Kasih yang berdasarkan perjanjian covenant love. Kasih yang teguh, yang setia, yang aktif, dan tidak berubah. Sekalipun umatnya tidak setia. Mazmur 136, setiap ayat diakhiri dengan seruan
sebab untuk selama-lamanya kasih setianya. Di sana hesed ya. Jadi ini menunjukkan bahwa kasih setia Allah itu tidak pernah berhenti di sepanjang sejarah umatnya. Dia tetap setia sekalipun kita kurang setia atau tidak setia. Dia tetap setia karena naturnya setia. Dan ini yang harusnya membuat kita berubah. Pribadi kita dari yang berpusat pada diri sendiri, antroposentris, menjadi berpusat pada Allah. Apa yang Allah kehendaki untuk kita kerjakan. Bukan Allah, kita menuntut Allah untuk mengerjakan apa yang kita mau. Banyak gereja dan hamba Tuhan kan yang menekankan begitu ya. Antroposentris. Tapi Alkitab tidak mengajarkan demikian. Kasih setia Allah yang menuntun di dalam sejarah Israel. Allah menuntun bangsanya dari Mesir di padang gurun dan sampai ke tanah perjanjian. Bukan karena kebaikan mereka, tetapi karena kasih setianya. Ya, saudara bisa lihat nanti ya. Di Ulangan 7, kemudian Mazmur 136. Dalam perlindungan, dalam kehidupan umat percaya, hesed Allah menuntun kita melalui disiplin, penyertaan, dan penghiburan. Kadang kita hidup ini didisiplinkan oleh Tuhan ya. Kalau kita mengalami problem, masalah, diajar, itu untuk mendisiplinkan kita, untuk memurnikan kita. Jadi bukan untuk menghancurkan kita. Bahkan di tengah-tengah penderitaan kita, Dia menyertai kita, menghibur kita, mendisiplinkan kita, memurnikan kita. Coba kita lihat Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, saudara bisa memanjatkan ucapan seperti ini pada saat saudara mau memulai hari ya, bangun tidur ya. Ucapkan Mazmur 23 ayat 6 ini. Itu akan menguatkan kita. Lanjut ke ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar kasih setiamu. Nah, dua ayat ini bisa saudara ucapkan di dalam hati dan yakini sepenuhnya bahwa apapun yang terjadi yang akan saudara hadapi, tetap pegang teguh firman Tuhan ini. Di dalam keselamatan, kasih setia Allah itu mencapai puncaknya dalam Yesus yang datang sebagai pengenapan perjanjian kasih setia Allah. Lukas 1 ayat 72. Silakan. Untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus. Ya, perjanjiannya kudus ya. Nah, kita sekarang melihat perspektif pandangan dari teologi reform. Hesed itu dipahami sebagai perwujudan kasih karunia Allah di dalam kerangka perjanjian atau covenant theology. Ya, ini nanti tidak tahu bulan apa di tahun 2026 akan ada mata kuliah covenant theology ini ya. Penting memang. Allah tidak mengasihi karena kita layak, tetapi karena Ia telah memilih dan berjanji setia kepada umatnya. Roma 9 ayat 15 sampai 16. Jadi pernah nggak saudara merenungkan mengapa Allah memilih aku yang berdosa? Kita bisa dengan merenung seperti itu bisa memahami betapa besarnya kasih Tuhan terhadap kita yang berdosa. Silakan Roma 9 ayat 15 sampai 16. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku
mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan memurah hati kepada siapa aku mau memurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Ya, di sini kita melihat kedaulatan Allah yang luar biasa ya. Otoritas Tuhan terhadap ciptaannya. Dia mau memilih siapa, itu kehendaknya. Dan kita sungguh bersyukur malam ini, hari ini disadarkan bahwa kita termasuk orang pilihannya. Masuk di dalam perjanjiannya. Dan seharusnya itu makin membuat kita berkobar-kobar melayani Tuhan. Kasih setia Allah adalah dasar dari ketekunan orang percaya. Karena ia yang memulai pekerjaan baik, ia juga yang akan menyelesaikannya. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ya. Bapak mengatakan kasih setia Allah adalah kasih yang tak tergoyahkan. Jadi kalau gereja saudara ataupun saudara secara pribadi bersandar pada kasih setia Allah, itu saudara tidak akan tergoncangkan, tidak akan goyah. Ia tidak hanya mengasihi, tetapi tetap mengasihi. Owen mengatakan kasih setia Allah tidak bergantung pada perubahan kita. Sebab ia adalah Allah perjanjian yang tak berubah. Sangat bagus ya. Jadi Hesed itu kasih yang setia, yang berjanji dan bertindak nyata. Kasih setia Allah menuntun umatnya dengan sabar, memelihara mereka dalam perjanjiannya dan membawa mereka sampai pada pengenapan keselamatan di dalam Kristus. Maka umat Allah dapat berkata dengan yakin seperti yang Daud katakan dalam Mazmur 23 ayat 6. Sesungguhnya kebajikan kasih setiamu akan mengikuti aku seumur hidup. Ya, itu materi kita malam hari ini. Kita lanjut sharing, tanya jawab. Nanti materinya akan saya bagikan. Silakan dinyalakan kameranya. Ya, ada yang bertanya atau sharing? Silakan. Silakan Pak Max. Saya mau tanya Pak, Iya. ini gimana sikap kita misalnya saat kita mau pergi beribadah, kita masuk dari awal itu gereja kita masuk ke dalam, sikap kita seperti apa? Karena kita melihat Allah itu kudus. Jadi kita masuk ke rumahnya itu sikap yang pertama itu seperti apa? Karena kita ini masuk awalnya kita kan memang orang berdosa, kita masuk lihat begini Pak, contohnya dia kayaknya orang-orang itu kayak ke pasar aja lengganya dah, mana dia dapat tempat duduk dulu baru nanti itu dia berdoa. Masuk ini itu kayak masuk ke toko, ke mall gitu, nah jalan di lenggang aja. Jadi maksud saya yang saya mau tanya, sikap awalnya kita masuk ke gereja seperti apa? Yang pertama Pak Max, yang paling penting adalah iman kita. Kita sadar bahwa kita orang berdosa dan hanya karya penebusan Yesus di kayu salib yang melayakkan kita untuk datang kepada Bapa di tempat yang maha tinggi dan maha kudus. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam ibadah itu harus penuh hormat, tertib, taat, tunduk, dan sukacita. Paling tidak ada 4 itu yang kita, apapun firman yang diberitakannya kita tunduk. Siapapun yang memberitakannya kita tunduk. Tidak pilih-pilih pendeta, tidak pilih-pilih pastor. Kita tunduk pada firman-Nya sebagaimana kita tunduk pada Allah dan firman-Nya. Terus kalau bisa kita datang lebih awal untuk bersaat teduh, biasakan bersaat teduh. Memulai beribadah itu bersaat teduh. Untuk supaya kita dilayakkan, supaya dosa-dosa kita diampuni, supaya pikiran kita tidak mengembara kemana-mana dan setan tidak menggoda kita.
Karena di dalam gereja itu setan banyak sekali. Ada yang main HP, ada yang mikir nanti sahamku jatuh, wah nanti usahaku ini gimana ini, hari Minggu ini ada pembeli atau tidak. Kalau saudara pengusaha Kristen, saudara Minggu tutup, saudara Minggu hari Tuhan, sekalipun hari Minggu paling ramai, saudara tetap menomorsatukan Tuhan. Selalu mindsetnya itu menomorsatukan Tuhan dalam segala hal. Termasuk bangun tidur, menomorsatukan Tuhan sebisa mungkin membaca firman, bersaat teduh. Yang berat bagi saya sekarang saya mencoba live untuk saat teduh ya, seperti banyak hamba Tuhan itu susahnya setengah mati, sudah berat sekali. Tapi harus diusahakan. Hanya beberapa kali saya melakukan live untuk saat teduh itu ya. Ya mudah-mudahan kita nanti bisa saat teduh bersama-sama di dalam dari semua mahasiswa STOS. Kira-kira itu Pak Max. Jadi memang harus kita datang kepada Tuhan penuh hormat, tunduk, taat dan patuh serta sukacita. Sukacitanya jangan sampai liar ya, tapi sukacita dalam konteks bahwa kita datang kepada Dia yang Maha Kudus. Sukacita kan tidak harus diungkapkan seperti kita melihat stand up komedi, tapi kan kita bisa sukacita dalam hati. Bahwa kita ini orang yang dipilih Tuhan, dilayakkan. Itu. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Silakan Bu Jesi, Bu Ayu, Pak Dandi kalau ada pertanyaan. Mengenai yang kita baca tadi di Keluaran 34, ayat 7 itu saya mau menjelaskan Bapak dengan lebih dalam lagi. Saya baca, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat. Ini yang saya tahu. Kita harus melihat konteks sama latar belakang budaya mereka ya. Ada keturunan-keturunan seperti itu, pembahasan dalam konsep Yahudi, pemikirannya seperti itu. Tapi intinya adalah bahwa kalau kita sungguh-sungguh sadar kepada iman kepada Yesus bahwa dosa-dosa kita ditebus, maka kita dilayakkan. Bukan karena kita yang layak, kita saleh ataupun perbuatan baik kita cukup untuk beribadah, tapi karena kita dilayakkan. Tetapi kita harus ingat bahwa Dia juga adalah Allah yang adil. Kasih dan keadilannya tidak bisa bertabrakan. Kan Donditan kan fatalismenya dia, kalau Dia maha kasih kan Dia harus bisa saja asal mengampuni, tidak perlu mati di kayu salib. Salah. Dia maha kasih tapi Dia juga adil. Maha adil itu satu dosa harus dihukum. Dan kamu masuk di sana karena kamu menolak penebusan. Kalau adil berarti satu dosa harus dihukum dan upah dosa adalah maut. Karena itu Donditan dan siapapun yang menolak Kristus itu pasti dia ada di dalam murka Allah. Jadi kita tidak bisa ya menafikan bahwa menganggap remeh bahwa kita orang berdosa. Kita orang berdosa yang diselamatkan. Jangan sampai lupa diri bahwa kita sudah tebus, makanya bebas sampai ibadah sampai seperti entertainment, lupa diri. Menari-nari sampai lupa diri dan sebagainya. Sadar bahwa kita datang kepada Allah yang Maha Kudus. Lagu-lagunya pun juga kita memuji kepada Tuhan, bukan memuji untuk diri kita sendiri. Harus teliti syairnya bagaimana. Kalau syairnya kurang tepat ya ganti saja. Begitu kira-kira. Jadi Kalau ayat yang membalaskan kesalahan Bapak kepada anak cucu, kita macam ya kalau misalnya dia dalam keluarga itu menolak Kristus, itu berlaku buat mereka. Tapi kalau misalnya anak pertama, kedua, ketiga sudah menerima Yesus, ya tidak berlaku. Karena kita tidak bisa memegang satu ayat dan mengabaikan ayat yang lain. Jadi prinsip dalam penafsirannya, seperti kita belajar hermeneutik itu ya, kita harus membandingkan satu teks dengan bagian-bagian lain dari kitab suci, baik PL maupun PB. Jadi ini pasti membalaskan keturunan
2, 3, 4, dan seterusnya. Lihat konteksnya, kemudian kalau mereka benar-benar menolak Kristus, nah itu berlaku buat mereka. Tapi kalau misalnya seluruh keluarga itu sudah mengenal Yesus, maka seluruh keluarga juga diselamatkan. Makanya sebenarnya ada ayat juga yang mengatakan bahwa satu orang percaya, seluruh keluarga diselamatkan. Yaitu dengan catatan kalau keluarga yang lainnya juga percaya kepada Yesus, kalau tidak percaya tetap binasa. Begitu. Ya, silakan Bu Ayu. Oh, ini ada ayat satu orang percaya seluruh keluarga diselamatkan ya. Keselamatan itu secara pribadi bukan nunut. Kalau ya silakan. Sepertinya, terima kasih Pak. Sepertinya malam ini punya pertanyaan hampir sama ya tentang ibadah. Jadi saya mau sedikit sharing ya dari tentang gereja, tentang pelayanan. Saya itu dulu pernah di bagian media ya. Bagian media itu ini tugas saya pada saat itu 1 tahun, mulai dari LCD, sound system sama dokumentasi. Jadi saya tuh dengan semangatnya saya belajar ini kamera Pak, ya dokumentasi ya. Dengan belajarnya saya ambil cara ambil foto dari angle-angle-nya dan lain sebagainya. Itu dari ibadah dari awal sampai akhir tuh harus standby dah, pokoknya mulai dari mulainya ibadah sampai selesai, mulai dari yang WL punya sampai yang khotbah harus rekod dan lain-lain. Saya dulu dari operator LCD malah. Iya. Saya dulu awalnya dari situ operator LCD. Iya, wah saya bangga Pak di situ. Jujur deh, saya bangga, saya gila nih kalau saya sampai pintar di sini, keren nih pelayanan saya gitu kan, bangga sekali. Terus kalau orang lagi berdoa teduh sama Tuhan, saya udah mulai tugas saya adalah untuk memfokus ke orang yang lagi tutup mata, yang lagi serius doanya, saya foto. Di situ rasanya itu ada pertanyaan dalam hati saya. Apa benar ini ibadahnya ini gimana ya? Di situ mulai 6 bulan ke atas mulai ada gesekan, kita cocok dengan seniornya, mulai kritik-kritik dengan pelayanan saya. Ingat kalau waktu berdoa itu saudara harus ikut berdoa loh. Ini kan Pak di up itu kan dia kan di halaman FB-nya disebutkan, kamu fotonya nggak bagus. Terus ada lagi yang dari ibadah berikutnya bilang gini, kamu belajar tuh dari ibadah berikutnya yang 4, yang 1, yang 2, karena ada ibadahnya 4 kali. Kamu belajar dari sana. Lihat tuh yang paling bagus fotonya itu dia gitu ya. Gila gitu. Saya mulai kayak nggak masuk akal di situ Pak, dibandingkan yang pertama, yang kedua kalau dianggap bahwa saya tuh fotonya nggak bagus dan lain sebagainya kan. Selalu aja salah di mata seniornya saya gitu. Di situ saya tanpa basa-basi Pak, saya letakkan jabatan itu, akhirnya mereka cari saya satu gereja. Kenapa Kak Ayu? Kenapa? Ada yang salah, kami minta maaf. Saya bilang, maaf, mungkin Tuhan bukan taruh saya di situ. Saya bilang gitu. Saya langsung keluar dari situ, mereka mulai cari, saya tidak peduli lagi. Saya belajar kayak setiap kali saya foto orang itu kayak hati saya tuh nggak nyaman gitu Pak. Orang lagi sibuk berdoa, saya kok malah pergi foto orang, kayak gimana ini ya gitu. Itu tuh kayak ada teguran dari Roh Kudus. Ya, kadang-kadang yang bagian media ataupun pemusik bahkan itu saat berdoa itu yang dia juga harusnya ikut berdoa. Iya betul. Karena itu adalah penghormatan kita datang ke hadirat Allah yang Maha Kudus ya. Kalau foto-foto di luar nanti misalnya pujian atau apa kali pada waktu berdoa itu kalian juga harus ikut berdoa yang seringkali dilupakan. WL-nya, pemain musiknya tidak ikut berdoa. Biasanya pemain musiknya. Iya, betul. Tanya sama Tuhan, ini benar nggak sih Tuhan? Gitu. Sudah, di situ saya berdoa tanya Tuhan, sudah. Tuhan bilang, gak usah daripada kamu membangunkan amarah dengan timnya kamu nanti gitu kan. Kayak Roh Kudus tuh selalu tegur saya. Itu saya bersyukurnya di situ saya cepat ini gitu. 1 tahun lah saya di bagian media. Itu luar biasanya proses. Tapi itu berkat juga.
kita mempunyai pengalaman. apa gitu. Berkat juga kita punya pengalaman. Media gitu. Luar biasa sih ibadah. Ya, betul, ibadah. Sekarang kalau saya pergi gereja, mereka nggak berani foto saya, Pak. Saya bilang, jangan coba foto sama muka. Saya nggak mau muka saya di sana. Saya gitu. Jadi, Kalau misalnya kita menampilkan ayat-ayat firman Tuhan, doa-doa dari firman Tuhan, nggak apa-apa saudara. Tapi pada saat kita melakukan doa, ingat pemain musik pun juga harus berdoa. Ataupun operator pun juga harus berdoa. Iya, karena dia dalam situasi ibadah, bukan situasi tugas kantor, tugas melayani Tuhan. itu kan saya langsung nggak tertarik lagi, Pak. Sedikit pun sampai hari ini itu saya tahu aja. Tuhan ngajar sih baru saya kesana supaya saya belajar, supaya saya tahu ya. Itu yang saya syukuri. Kayak, aduh ini mah nggak asik banget rasanya. Ada yang suka, ada yang enggak gitu kan. Terus perkara itu foto satu nggak bagus, debatnya sampai satu gereja gitu. Ih, Oh gila ya? sih ini. Berarti gereja besar dong. Gereja besar ya di sana. Kok sampai semuanya ikut membicarakannya. Ya itulah plus minus gereja yang besar ya. Kalau gereja yang kecil kan kita tahu, oh ini problemnya seperti ini. Kalau ada keretakan ataupun salah paham, cepat ditangani. Tapi kalau gereja besar kan sulit ya, salahnya di mana? Mereka saling tanya, salah tangkap. Nah itu dipakai iblis juga untuk ribut satu dengan yang lainnya. Benar. Itu selain itu Pak, saya tambahin selain itu dokumentasi saya kan selalu ditugaskan 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali pun di Bisbab untuk doa sabat. Itu kadang-kadang kan namanya kita kan pertama naik ke mimbar mungkin ada nervousnya, ada groginya. Jadi kita nggak menghadap yang jemaat. Kadang-kadang kita berdirinya salah. Ini baru turun dari atas langsung ditegur. Kamu tadi kenapa berdiri? Itu udah salah ini. Tuhan melihat film atau lihat hati sih. Saya kayak Makanya kan kayak di Surabaya itu kalau yang bagian media itu biasanya kalau yang gereja besar ya kayak di GPIB atau di GKI gitu mereka memakai jasa di luar dari jemaat supaya jemaatnya tetap bisa fokus ke ibadah sementara dokumentasinya pakai yang profesional, tapi itu tentu aja butuh biaya. Kalau gereja yang sanggup, mending pakai begitu yang profesional. Jangan libatkan jemaat. Jemaat karena beribadah. itu loh Pak, berapa jiwa yang hadir tiap minggu itu dihitung. Berapa puluh yang masuk, berapa pasukan yang masuk dihitung semua. Itu kalau berani kurang, full ya kelompok. Itu seniornya dihajar terus ke atasan. Kenapa anakku lari? Kenapa anakku nggak libur? Kenapa anakku nggak ibadah? Gitu. Jadi seniornya yang kena batunya. Ya, harusnya dijawab. Saya nggak tahu bagaimana Roh Kudus tidak mengundang dia. Saya sudah mengundang dia. Jadi leader itu ada nggak mudah. Ya, memang Bukan Tuhannya yang nggak kasih dipermudah, tapi manusianya yang mempersulit kita. ya itulah kadang-kadang ibadah itu sebenarnya mempersulit diri sendiri dengan penilaian-penilaian manusianya. Jadi saya bersyukur saya pernah belajar, Tuhan pernah taruh saya di situ supaya saya tahu mana yang benar, mana yang menurut Allah baik atau tidak. Di situ saya bersyukur sih pernah belajar dari semua hal itu. Puji Tuhan. Jadi sekarang udah ngerti. Jadi kalau orang mau ini saya di gereja udah nggak berani. Saya tegur memang, jangan ya, tolong ya. Saya bilang gitu. Paling keras di situ. Kalau diskusi sama Daya tentang pelayanan gimana? Kalau diskusi pelayanan dengan dia Adaya gimana? Oke Pak Dani, mungkin ada yang mau di-share? Aku nggak mau debat Pak. Pokoknya Dani, silakan. Anak teologi yang sudah lulus dari dulu saya nggak mau debat karena nanti saya bakalan ke sana juga. Saya nggak mau. Sudah kontak Pak Haryanto? Ya, nanti kalau telepon kasih tahu aja dari Pak Haryo Pak. Itu yang dulu menitipkan Aryani.
Sekaligus tanya sekali yang dulu menitipkan Aryani biar dia ingat juga supaya dipermudah kelulusannya. Oke. Oke, kita tutup dalam doa, kita bersyukur malam hari ini. Silakan Bu Ayu, tolong pimpin kita dalam doa. Oh, kami bersyukur Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, dan Roh Kudus Tuhan penyertaan-Mu di tahun malam hari ini. Kiranya Tuhan yang terus berbicara atas setiap kehidupan kami, Roh Kudus yang terus menuntun kami, agar apapun yang kami pelajari, materi yang malam hari ini, biarlah itu benar-benar memberikan Tuhan Yesus hikmat kewahyuan yang daripada-Mu, sehingga kami dapat menangkap dan kami dapat menerapkan dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah kami terus Tuhan lindungi, jaga, sertai, sehingga di hari-hari yang akan datang kami akan lebih semangat lagi untuk belajar bersama hamba-Mu. Terkhusus hamba-Mu kami melepaskan berkat yang daripada-Mu, Pak dosen, Pak Haryo Tuhan, Kau terus berkati, terus memberikan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan, hikmat, kewahyuan yang kepada Tuhan, segala otoritas pelayanannya Tuhan, dalam pengajarannya Tuhan, biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan atas kehidupan hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati setiap kami semua yang ada, yang hadir Tuhan. Biarlah kami Tuhan Yesus pulang dari tempat ini, kami pulang dengan hati yang bersuka cita, pulang dengan hati yang bersorak-sorak, dan nama Tuhan terus dimuliakan atas setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa buat Tuhan Yesus, teman-teman kami yang tidak dapat hadir, kiranya Tuhan terus lawat mereka, jumpai mereka pribadi lepas pribadi, sehingga mereka juga punya gairah, punya kerinduan untuk bergabung dan belajar bersama-sama dengan kami di STOS ini, dan nama Tuhan terus dipermuliakan ya Tuhan. Biar jiwa-jiwa di luar sana Tuhan, Engkau temui mereka Tuhan Yesus, sehingga mereka tidak terlalu jauh lari daripada-Mu. Biarlah mereka terus kembali kepada jalan kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami terus berdoa buat setiap keluarga kami, orang tua kami, bahkan sahabat, saudara kami. Mungkin Tuhan Yesus ada yang lemah tubuh, Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terberat Tuhan berikan kelegaan, bahkan yang dalam pergumulan Tuhan berikan jalan keluar terjadi Tuhan, sesuai apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan keluarga kami. Biarlah Tuhan Yesus kami senantiasa berada, berjalan dalam anugerah-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami akan berpisah Tuhan, kiranya Tuhan terus menyertai, melindungi atas setiap kehidupan kami, dan biarlah nama Tuhan terus dimuliakan atas kehidupan kami. Ampuni atas segala dosa dan pelanggaran kami yang tidak kami sadari. Mungkin kami sedang menyakiti teman kami, saudara kami hari ini, ampuni kami Tuhan Yesus. Terima kasih, ini menjadi doa dan kerinduan kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami pribadi. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Sampai bertemu hari Jumat sama minggu depan ya. Terima kasih. Tuhan berkati.